Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Anissa, stam buku 83 2019 0124. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Analisis Profitabilitas dan Efisiensi pada Usaha Tani Padi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Studi kasus di Desa Barugae, Kecamatan Matirobulo. Bab 1. Bagian latar belakang. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan berbagai bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya ini yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioensimen dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju atau tempe, sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan secara alami. Pendapatan usaha tani dibandingkan biaya input menentukan seberapa besar pendapatan dan tingkat keuntungan profitabilitas usaha tani. Efisiensi biaya penggunaan sumber daya akan menentukan efisiensi usaha tani dalam menghasilkan komoditi dibandingkan dengan komoditi impor. Sedangkan kebijakan pemerintah mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi usaha tani pertanian komoditas tanaman pangan, dalam hal ini padi. Untuk mencapai hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi pertanian kebijakan tidak hanya pada aspek teknis budidaya, tetapi juga pada subsistem agribisnis dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan perdagangan, sampai kebijakan subsidi harga input dan output dan perdagangan internasional. Berdasarkan masalah tersebut, perlu dikaji tentang profitabilitas dan efisiensi usaha tani padi. Seharusnya pelaku usaha tani padi mampu memperhitungkan rincian biaya, penerimaan serta pendapatan dengan baik agar mampu menganalisis tingkat efisiensi usaha tani padi pada tingkat domestik maupun tingkat internasional. Keadaan seperti itu akan dapat memberi keuntungan bagi ketahanan pangan, ekonomi nasional, bahkan stabilitas nasional. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti menganalisis profitabilitas dan efisiensi usaha tani padi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana tingkat profitabilitas usaha tani padi di Desa Barugae, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, bagaimana efisiensi pada usaha tani padi di Desa Barugae, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dan adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui tingkat profitabilitas usaha tani padi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, mengetahui efisiensi usaha tani padi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dan adapun manfaat penelitian yaitu pertama, sebagai bahan masukan dalam mempertimbangkan mengelola usaha tani padi yang efisien, dan yang kedua sebagai bentuk rujukan untuk penelitian yang sejenis. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan teoris. Yang pertama, konsep profitabilitas. Konsep profitabilitas sebuah usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dalam laporan keuangan yang disusun secara periodik. Setiap periode produksi bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Yang kedua yaitu identitas tingkat keuntungan profitabilitas. Identitas keuntungan sebagai pendapatan dikurangi biaya, termasuk di dalamnya biaya input variabel dan faktor domestik. Keuntungan privat profitabilitas pada PAM adalah selisih dari pendapatan privat dengan biaya privat. Perhitungan keuntungan privat dari budget usaha tani dan pengolahan hasil dilakukan untuk mengukur efisiensi. Yang ketiga yaitu efisiensi usaha tani. Efisiensi usaha tani adalah sistem usaha tani yang menghasilkan suatu nilai output yang maksimum menggunakan sejumlah input tertentu baik secara kuantitatif, fisik maupun nilai ekonomis.
Efisiensi ini dapat diperoleh oleh ketika para petani dapat menurunkan biaya atas penggunaan faktor-faktor produksi seperti bibit atau benih, pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja. Selanjutnya, keempat yaitu definisi usaha tani. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi, tenaga kerja, teknologi, pupuk atau benih, dan pestisida dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Yang kelima yaitu kerangka pemikiran. Berdasarkan indikator utama efisiensi usaha tani padi di Desa Barugae, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang, memiliki potensi efisiensi yang mampu perekonomian dan mensejahterakan pelaku usaha tani di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Adapun yang pertama yaitu lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang dipilih adalah di Desa Barugae, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang, dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu daerah dengan luas lahan terbesar dan produksi terbesar di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang. Waktu penelitian antara bulan Mei 2022. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi pengamatan dan penelitian ini adalah petani padi sawah yang terdapat di Desa Barugae, Kecamatan Matirobulu, dengan jumlah populasi sampling sebanyak 453 dalam penentuan sampel atau responden menggunakan metode simple random sampling. Jumlah responden dalam penelitian sebanyak 25 petani yang dipilih secara acak untuk selanjutnya dilakukan wawancara berkenaan dengan unit analisis usaha tani di Desa Barugae, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang. Adapun yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan yang telah disiapkan. Kedua, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan atau disiapkan oleh pihak ketiga di instansi maupun lembaga pengumpulan data. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis data. Menurut Sugiono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan maksud agar memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden menggunakan alat panduan wawancara yaitu kuesioner. Dan yang kelima yaitu analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur keuntungan usaha tani padi untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh. Adapun langkah-langkah yang dilakukan analisis data ini yaitu pertama, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti laporan keuangan. Yang kedua, menghitung data dengan menggunakan rasio profitabilitas. Dan yang ketiga, menginterpretasikan data yang telah dihitung dengan menggunakan rasio yang merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil yang pengukur dan pembanding dengan kaidah teoritis yang berlaku. Dan yang keempat yaitu menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitungan rasio untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah tersebut. Selanjutnya, analisis efisiensi. Analisis efisiensi yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dilakukan analisis deskripsi. Untuk menganalisis efisiensi produksi, maka terlebih dahulu dilakukan analisis faktor tersebut sebagai berikut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua analisis, yaitu analisis regresi berganda dan analisis efisiensi. Analisis regresi berganda digunakan untuk guna menjawab tujuan penelitian yang pertama, yakni mengetahui pengaruh penggunaan faktor produksi, luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi padi. Selanjutnya, yang kelima yaitu definisi operasional. Yang pertama, profitabilitas adalah kemampuan yang perusahaan mendapatkan laba melalui kemampuan dan sumber daya seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya.
Produksi padi adalah jumlah gabah yang dihasilkan dalam satu kali musim tanaman periode April-September dan diukur dalam satuan. Pendapatan usaha tani padi adalah penerimaan usaha tani padi dikurangi dengan biaya-biaya selama proses produksi usaha tani padi dalam satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan rupiah. Jadi itulah tadi pemaparan singkat yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thank you for listening and watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.